pertama saya ke sana ya saya pusing Mas. Saya dari malah kalau mungkin yang Primavera mungkin naik pesawat turunnya di Genoa kan. Lah saya bertiga dapatnya di Milan Mas. Berhentinya tuh awalnya. Iya pesawatnya mendaratnya saya dapatnya di Milan. Lah Milan ke Genoa aja berapa jam lewat tol tuh hampir 5 jam lewat tol. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi mengalahkan Regista, mengalahkan DPI, mengalahkan Jebret, mengalahkan Metro Sport, mengalahkan Lensa Olahraga TV. Kami juga mengalahkan Pandit Football, tweet-tweet Mafia Wasit. Kami juga mengalahkan FIFA Goal, Oki Rengga dan kawan-kawan. Kita juga mengalahkan tulisan-tulisan dari Ainur Rahman dan juga medianya Fantasista. Kita juga mengalahkan editor Ilham Zada. Tata kelola sepak bola. Kami mengalahkan dengan jelas-jelas mengalahkan tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus. Jadwal kami teratur. Kami syuting teratur. Drawing arisan Piala Dunia kami lakukan di sini. Iya kan? Itu taruhan. Arisan. Kami lakukan drawing. Dan kami juga menemukan pemenangnya. Kami menyelenggarakan dengan baik. Kami menyelenggarakan nobar-nobar. Kami mampu melobi sponsor-sponsor. Itu teman-teman juga sih sponsornya. Iya kami melobi, Iya. melobi sponsor-sponsor. Kami bisa untuk menyelenggarakan sesuatu dibandingkan sistem sepak bola Indonesia. Yes. Ya, Good. Kami lebih baik ya. Lebih baik, lebih Oke, baik. cukup ya. Cukup. Oke. Oke, hari ini kita kedatangan siapa, Coach? Nah, ini kedatangan satu lagi jebolan Italiano. Italiano. Fanculo. Karena sudah hampir semua ini geng Primavera sudah didatangkan. Mas Bima Sakti sudah, Mas Kurniawan Dwi Julianto sudah, Indrianto Nugroho udah. Indrianto Nugroho udah, Eli Aiboy kemarin Bareti udah. Ini temannya Eli Aiboy dan adiknya Indrianto sekarang. Wah, teman Eli Boy, adik Indrianto. Iya. Wah, kemarin udah kita bahas nih di pas Mas Indri. Iya. Ya. Kata tanya Mas Tommy aja katanya langsung. Iya, makanya kita disuruh tanya, kita tanya langsung. Itulah bagusnya kita. Itu. Ya, kita sudah kedatangan. Inilah dia, Haryanto Tommy Prasetyo. Gokil. Apa kabar masih? Sehat. Sehat. Masih ingat gak desa mereka namanya desa apa? Di apa? Desa mereka namanya desa apa? Sukoharjo. Desanya apa? Sukoharjo. Alah. Bekonang. Bekonang anget. Iya Sukoharjo tuh. Bekonang. Bekonang. Ciu. Oh iya itunya ingat. Iya, Bekonang desanya. anget udah dibilang. Bekonang anget. Iya kan, nama Iya, desa itu iya. kan. Iya, Bekonang dia ini mohon maaf. Saya udah kasih tahu ke semua bintang tamu ya. Teman saya ini geografinya nol. Buta. Geografi nol. Dia kemarin udah dijelaskan perbedaan Sukoharjo, Solo, dan juga Surakarta. Iya. Nah coba tanya dia lagi. Iya usah kan udah kemarin. Karena lu udah gak ingat kan? Udah. Selat Solo enak tuh. Kok Selat Solo? Nah gak pernah nih orang nih makan selat Solo. Oh makanan. Iya. Iya. Solo nggak ada selat, adanya sungai. Ada makanan bukan selat itu. Iya maksudnya di Solo itu nggak ada selat, adanya tuh apa sungai. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Betul. Gitu kan. Riwayatmu. Emang gitu lagi. Iya. Sosok nyalahin. Nadanya nggak gitu. Nada keroncong itu menjadi rock di dia kan. Mas Tommy selamat datang di podcast Mas. terbaik Indonesia. Sebagai jebolan Bareti kita juga harus mengundang Mas Tommy nih karena Ya. tidak lengkap kalau tidak ada cerita-cerita dari Mas Tommy. Ya. Tapi sebelum itu kok kenapa namanya Tommy? Kan Haryanto Prasetyo ya? Ya itu dulu orang tahunya kan nama Haryanto Prasetyo Adi Utomo. Nah, diambil dari Utomo itu. Jadi orang akhirnya manggilnya Tommy biar gampang. Kalau Utomo ya panggilnya Tomo dong. Nah, makanya kan Tommy. Ya, karena tadi putranya Pak Harto. Oh, Tomo Utomo Mandala Putra panggilnya Tommy Soeharto. Nah, ini Haryanto Prasetyo Adi Utomo, Tommy Haryanto. Iya juga ya. Utomo Aku Mandala baru sadar nih lagi Utomo Mandala Putra panggilannya Tommy Soeharto. Ini Tommy Iya. Prasetyo. Kok bisa ya? Nggak tahu ini. Jadi juga ada cerita Kalau kan Bung dulu. Tomo namanya Tommy. Bukan. Itu mah Bung Tomo. Bung Tomo juga Tomo kan namanya kan nggak Iya, ada. nggak ada. Kalau nanti Bung Tommy bingung dong. Iya. Tadi ada cerita apa? Ya itu dulu pernah namanya saya kan waktu main di Jepara.
nama saya kan di nama punggung Haryanto. Ada pelatih waktu itu Coach Rudy Kelces. Ngambil kaos saya. Ini punya siapa nih Haryanto? Karena taunya Tommy kan. Iya. Ini siapa nih ditunjukin? Ini siapa nih Haryanto? Nomor itu punya siapa? Saya diam. Ya saya Coach, dia bilang. Kok kamu bisa ini Haryanto katanya? Ya emang nama saya itu Coach, Tommy Haryanto. Kok Tommy Haryanto? Iya. Harusnya Haryanto Prasetyo. Haryanto Prasetyo kan di nama di punggung kan saya kan mintanya Haryanto. nama iya ngasihnya juga nama asli. Kalau terakhir kan setelah itu baru pakai Tommy Haryanto kan. Itu dari kapan dipanggil Tommy? Dari kecil. Iya anak di kelas 3 aneh-aneh ya. Nenek lagi nih. Apa? Nenek lagi nih. Kalau masih Indri kan panggilan Nunung karena iya. nenek. Ini Iya Kayak kan? kakek ini. Ini karena kakek. Iya. Berarti satu cucu tersayang nenek, satu cucu tersayang kakek ya. Iya. Emang iya. Oh. Jadi Mas Indri itu kesayangan. Kesayangan dari? nenek. Ya nenek terus waktu itu kan ya dari kecil Mas Indri kan yang nomor 1 kan. Iya. Dan main bolanya juga duluan. Jadi sama bapak juga ya diistimewakan. Kan gitu kan. Karena dulu saya jujur saya gemuk. Karena saya ikut ibu. Oh. Jadi gennya ikut ibu saya. Jadi gemuk. Jadi berpikir wah yaudah apa main bola kan gitu. Mas Indri karena udah main bola duluan. Akhirnya saya nyusul. Ya dari situ apa-apa ya Mas Indri, kamu harus kayak kamu harus kayak kakakmu kayak gitu-gitu. Oh, dibanding-bandingin. Banding-bandingin. Ya. Dibanding-bandingke. Wah. Saing ke. Ibu kan memang main bola juga kan gitu Iya. kan. Ya, tapi itu gennya ke saya. Jadi saya agak gemuk gitu. Bedanya berapa tahun ya? Mas? 2 tahun. 2 tahun gak terlalu jauh lah. Iya, enggak. Suka berantem tuh pasti itu kecil. Iya di rumah main bola, di dalam rumah berdua udah terkalah siapa berantem ya saya yang nangis, dia yang diomelin. Kadang kayak gitu. Tapi untuk kayak perhatian ke kakak itu lebih dari ayah kan gitu. Karena anak pertama. Anak pertama. Anak kedua dekat ibu. Iya. Oh. Nah tapi kalau generasi main bolanya bukan generasi setelah ya, generasi di dalam pergaulan di Bekonang itu satu generasi nggak main bolanya gitu. Biasa kan ada senior yang pakai lapangan, juniornya Di pinggir. di pinggir. Oh, kalau ini kita satu karena ada tetangga yang dulu main bola dan deket sama ayah saya kan akhirnya ya kita digabungkan ke pemain yang lebih senior. Ikut Jadi, main-main di lapangannya? Iya di lapangan itu kan dulu ada namanya Pemuda Cup. Jadi kampung kita namanya ke Desa Wirun yaitu satu tim. Nah, saya sama kakak digabungkan walaupun masih kecil karena punya bakat kan gitu kan digabungkan sama tim yang lebih senior. Tapi orang ini setelah keluar dari Bekonang kita semua keluar ya udah nggak ada tim bolanya kan itu. Mas Tommy posisinya dulu udah gelandang. Dulu awalnya di belakang, Oh back. libero. Hus. Iya libero. Karena dulu kan juga nggak mikir mau main posisi apa gitu kan di SSB. Saya SSB Fortuna waktu itu pertama ya sama kakak. Jadi ditaruh di back. Mas Indri penyerang, Mas Tommy-nya Ya, back. back. Udah main bareng berarti? Kalau Mas Indri emang dari ayah, ibu tuh semua striker. Jadi ngikut Mas Indri emang striker dari dulu. Karena ayah yang latih ya. Ya, Ayah, ya karena biasa. anaknya ayah ya. Harus ikut posisinya ayah. Enggak emang Mas Indri emang dari dulu dah striker. Penyerang. Iya. Ya. Nah kalau pas main di zaman-zaman itu tuh memang main dengan keadaan tubuh gempal. Iya, saya masih gemuk. Tapi skillnya udah bisa ikut senior-senior. Udah ikut. Oh, berarti bakat ya. Iya, bakat. Kalau saya bakat, jika kakak saya yang enggak adik sih sebetulnya. Masih punya adik satu kan, cuman dia enggak ya main bola tapi enggak kayak kami berdua. Nggak profesional. Iya. Ya main profesional liga waktu itu divisi kalau dulu bilangnya liga divisi utama sama divisi satu, 1. ya. Oh main. Main di Sinjai. Ketemu Mas Indri waktu itu di Madura ketemu Siapa Mas namanya satu lagi? Indriawan. Indriawan. Iya. Dulu pernah di Persija Timur juga Mas saya. Enggak, bentar. Anda ini anaknya siapa sebenarnya, Mas? Yang paling tua namanya Indrianto, yang kecil Indriawan. Kok Anda sendiri Haryanto namanya Prasetyo. Tommy Prasetyo? Gak tahu itu. Ya makanya kan yang berdua nih sama kayak Sama ayah ini. nih kan gitu kan. Duh, anak tengah Gennya ayah. Nah, saya sendiri yang ke ibu.
Dan namanya pun beda. Nggak tahu. Gak ada Indrinya. Gak ada Indri-Indrinya. Indriono kan bisa, Indriawan, Indriono, Bisa. Indrianto kan bisa. Tapi awal karir Mas Tommy ini ke Diklat kan, kalau Indrianto enggak nih. Iya. Tommy Prasetyo Makanya dulu tuh ada cerita gini Mas. Kakak saya kan sudah di level atas nih. Istilahnya dari Diklat Arseto ikut Suratin itu grupnya Mas Indri itu paling ngehit lah kalau bahasanya tuh paling top di Solo kan grupnya itu. Ya, saya yang di bawahnya walaupun saya pernah ikut di timnya kakak, tapi karena kakak saya masih cadangan kan gitu. Ya ikut kemana-mana karena juga ayah saya juga yang ada di situ kan gitu. Sebagai manajer dan sebagai ngawasin anak-anak kan gitu. Orang dalam lah. Iya istilahnya ya kayak sekarang SSB kan sekarang sama. Orang tua yang ada anaknya ya dia akan fight kan gitu. Ya itu ikut. Nah habis itu Mas Indri dipanggil timnas U16. Setelah Suratin itu karena Mas Indri emang ada beberapa pemain juga dipanggil kan gitu. Mas Indri termasuk. Akhirnya berangkat. Lah saya ini kan udah ditinggal kan gitu kan. Udah gitu badan gemuk. Akhirnya ya udah dipaksa untuk ya udah kalau bisa kayak kakakmu kan gitu kan ayah kan. Akhirnya setelah di Diklat Arseto itu akhirnya saya ikut ke Diklat Salatiga. Dari Diklat Salatiga itu saya kurus. Nah, dari situ. Oh. Jadi Itu saya Pak masuk. John Osok masih. Ya, Pak John Osok sama Pak Haryadi. Saya waktu itu masih juniornya Tugio. Bentar, sebelum masuk Diklat Salatiga, itu kan Diklat Salatiga itu kan kita udah kedatangan Gendut Doni, kedatangan Mas Bambang Pamungkas ke sini. Itu kan katanya masuknya susah nih. Mas Tommy merasakan kesulitan itu apa gampang masuk Diklat Salatiga? Masuk Diklat Salatiga susah Mas. Tes fisik 3 hari tes. Saya masih gemuk tuh, cuman pelatih ngeliat karena saya punya teknik, punya dalam artian punya ya itu tadi yang bakat yang dulu saya punya karena cuman masalah di berat badan kan waktu itu akhirnya masuk. Berarti seleksi kalau Mas Tommy? Seleksi, saya seleksi. Oh ini jalur beneran nih? Saya seleksi. Beneran. Kalau Bambang kan Bambang Pamungkas diambil dari Getas Ya, kan karena diambil. namanya udah tahu nih. Kalau Mas Indri kan titipan di Arseto. Kan? Iya. Iya. Mas Indri titip sekolah kalau di Ragunan. Iya. Nah, akhirnya saya Oh seleksi? seleksi 3 hari masuk terus sekolah di situ SMA kelas 1 di Salatiga. Jadi fokus dari main bola saya di Salatiga itu. Berarti cuma 24 orang sampai 30 orang aja? Iya. Yang masuk angkatan Mas Tommy? Angkatan saya waktu itu yang itu sama Agus Suprianto yang Persija. Nah oke. itu termasuk Andi Swantoro itu termasuk barengan saya. Di atasnya Mas Tommy Tugio? Iya Tugio, Trimur itu hitungannya mah di atas saya. Waktu saya di Salatiga. Mereka kelas 3 lah Iya ibaratnya. kelas 3. Gendut Doni sudah lulus? Gendut Doni di bawah saya. Di bawah dong. Oh iya. Gendut Doni di bawah Kelas saya. 1. Saya kan udah setahun nih. Akhirnya dipanggil untuk pertama di Diklat Salatiga ikut antar PPLP. Saya dipilih sama Coach Edi Santoso waktu itu pelatih Ragunan untuk ikut U16. Timnas U16 di Teheran. Edi Santoso siapa coba? Lupa aku. Yang bikin Ismail Sofyan di kanan. Oh. Kemarin cerita. Oh iya. Pelatih Ragunan. Pelatih Ragunan. Ya, waktu itu beliau milih akhirnya kalau saya disuruh berangkat ke U16 sama Tugio juga. Tugio adalah Trimur ikut timnas U16. Oh langsung dapat panggilan timnas Iya, dari Diklat? dari Diklat. Baru 1 tahun? Di Iya. Diklat? ikut turnamen dulu kan PPLP? Iya, biasa PPLP kan turnamen antar di daerah Jawa kan, di daerah Semarang, daerah Wonosobo itu kan sering. Akhirnya ikut antar PPLP terus dipanggil ke timnas U16. Dari 16 akhirnya setelah naik kelas 1 ke kelas 2 itu tadi diminta sama Ragunan. Akhirnya saya ke Ragunan. Ragunan tuh Diklat Ragunan berarti pusat Iya, ya? yang SKO sekarang. Iya. Ya, Itu jadi Mas Indri udah di sana? Mas Indri udah di Itali. Oh udah ikut Bareti? Iya udah ikut Primavera istilahnya Mas Indri Primavera, iya. udah levelnya udah di atas kan gitu. Nah itu yang menjadikan saya terus jadi dituin sama orang tua kan. Akhirnya saya berangkat ke Ragunan ikut antar pelajar se-Asia. Tahun? Tahun 93 kalau 94. Pelajar Asia tuh? Iya. Saya juara 2 kali di Malaysia sama di Indonesia saya juara 2 kali. Nah habis dari situ saya dipilih lah ke Itali.
PSSI Bareti. Bareti. Primavera dulu tuh, Primavera yang kedua. Karena Primavera 1 selesai pulang nih. Ada beberapa pemain yang ditinggal. Nah dari situ ditambahlah saya sama termasuk Trimur, Dedi Umarela. Itu termasuk yang ke Primavera. Asep Dayat juga kedua ya? Asep Dayat itu kedua. Kedua dalam artian untuk pre-olimpik. Asep Dayat, Alek Pulalo, Aples. Itu Primavera yang... Ya Primavera kedua Olimpik. untuk pre-olimpik yang lawan Korea itu. Oh berarti Mas Tommy itu Primavera juga? Primavera juga Gelombang saya, dua. cuman Primavera anakan kan gitu. Oh iya. Karena di situ masih ada senior-senior kita kan gitu. Nah dari situ aja Mas Indri tuh kaget. Kenapa saya bisa kok Tommy main bola katanya gitu. Akhirnya saya dikirimin sepatu lah habis dari situ. Karena tahu main bola akhirnya dikirimin sepatu. Karena tahu saya akan nyusul. Sepatu apa Mas? Sepatu bola dibeli dikirimin dari Itali. Apa pemeraknya dulu? Ke Ragunan. Iya dikirim sepatu karena ya tahu Tommy main bola katanya. Padahal dulu kan taunya saya kan gemuk. Iya. Dia bangga juga kali ya Indrianto Ya, ngedenger ya mungkin. adiknya. Iyalah, adik yang dia tidak harapkan. Ya dari situ. Terus berangkat, ya udah ketemu di Italia kan ya orang sana juga kaget. Ketemu Mas Indri Iya, juga. waktu nyusul ke Italia itu. Itu Primavera 2 hitungannya ya? Iya, Bukan Primavera Bareti 2. ya berarti? Bukan, Bareti itu gelombang terakhir. Jadi sempat Primavera dulu pulang, nah berangkat lagi itu baru Oh, berarti 2 kali berangkat iya, ya? 2 kali berangkat. Itu berarti karirnya cepat juga ya Mas Tommy ya. Maksudnya seleksi kita tahu kita ngedengar dari Gendut Doni seleksi di kelas Salatiga tuh susah tahu kata dia. Iya. Seluruh Jateng tuh pengen pada Bukan seluruh Jateng aja Mas. Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. pengen seleksi buat di situ Iya, kan. buat masuk di situ. Karena ada nama-namanya seperti Kurniawan sudah Ya, harum Kurnia di situ. Kurnia Sandi. ya Supriyono kan gitu. Mas Tommy masuk di kelas Salatiga udah gitu kepanggil ke Jakarta ke Ragunan langsung ke Italia. Iya. Itu Cepat. timelinenya lumayan oke ya Mas ya. Ya emang pas ya mungkin rezeki saya kan gitu kan dengan ya kerja keras tadi kan kita latihan di Salatiga itu kan emang keras kan gitu. Jadi udah dididik dari situ udah keras. Terus di Ragunan juga sama pagi sore kan gitu. John Osok itu melatihnya lumayan keras. Yang asistennya yang keras Mas Haryadi. Coach Haryadi yang keras. Kalau Pak Jonosok mungkin lebih ke kayak ya stylish sama artian teknik. Tapi ya kalau untuk ini ya juga keras dalam sebagai pelatih kan. Berarti semua pemain ex Primavera Bareti yang dari di kelas Salatiga ini udah dapat sentuhan John Osok semua ya? Iya sudah. Kan lama beliau di tingkat Salatiga. Terus kemudian itu kan program Primavera dan Bareti adalah 2 program yang berbeda kan? Iya. Iya kan? Ya sebetulnya sama, cuman karena di sana kan ceritanya gini, kita waktu itu Primavera. Terus ada yang Primavera tapi kan jarang bermain, tapi umurnya bisa. Gitu loh. Masih masuk. Ya masih masuk. Akhirnya ada Bareti itu, akhirnya ditambahlah beberapa pemain kayak saya, kayak ada Trimur, Fredo Yuwanto. Frido pun sebetulnya malah itu pemain paling istilahnya paling lama di Itali. Oh, itu? Frido Yuwanto itu dari prima pertama sampai yang ketiga berangkat yang ini pulangnya bareng saya. Bareng Bareti. Iya, bareng saya. Jadi dia paling lama itu. Namanya Pas di sana berarti tahun berapa tuh Mas? saya yang Primavera 9 pertama? Primavera pertama itu kalau nggak salah 93. Ini berarti Primavera yang kedua ya? Ya, saya Maksudnya 9 berangkat pertama ke Italia. Iya, saya 93 94. Itu yang gelombang kedua ini Yang- Mas Tommy berangkat nih. Ya, saya hitungannya cuma bertiga nyusul tuh. Oh, 3. Iya, Andi, saya sama Saiful Amri. Oke. Itu yang Ikut ke Itali. gabung dengan ke- Primavera karena 2 ini. untuk yang pre-olimpik yang grupnya termasuk Aples. Tapi saya duluan, baru habis itu Aples sama itu nyusul untuk persiapan pre-olimpik. Itu satu klub sama Mas Indri Iya, ya? satu grup, satu tim. Satu tim sama Mas Indri jadinya. Iya. Iya. Anak Bapak udah di Italia semua. Satu kamar di sana? Enggak. Saya kan masih junior. Junior tuh dulu kalau yang senior-senior di hotel nih. Namanya Albergo Veranda di sini. Kalau yang pemain baru yang Bareti agak jauh namanya Villa Indonesia. Ini ada Villa Indonesia, ada sini kayak apartemen gitu. Nah, situ rame-rame 7 orang satu rumah. Kalau yang Primavera pertama udah hotel Udah sekamar berdua. Yayan Tumena semua. Coach Eko, Mas Bima, Gus Mas Nedi Indri, Adang. Gus Nedi Adang itu yang di hotel. Udah enak tuh. Iya. Yang ada, ya maksudnya yang satu kamar berdua. Kalau kami kayak los gitu.
Di Itali dulu. Tapi ya. kan kakak bisa lah di lobi satu kamar. Ya enggak lah. Atau Mas Indra aja yang pindah ke apartemen ini, ke Villa Indonesia. Saya yang diomelin Om Danur nanti. Di gitu. Tafarone bagaimana adaptasinya Mas? Pertama kali datang ke Tafarone. Kan kalau kita ngedengar kisah Eli Aiboy, kita ngedengar kisah Kurniawan, mereka tuh nyangkanya Tafarone itu deket. Ternyata tuh harus masih Ya. transit. Pertama saya ke sana ya saya pusing Mas. Saya dari malah kalau mungkin yang Primavera mungkin naik pesawat turunnya di Genoa kan. Lah saya bertiga dapatnya di Milan Mas. Berhentinya tuh awalnya. Iya pesawatnya mendaratnya saya dapatnya di Milan. Lah Milan ke Genoa aja berapa jam lewat tol tuh hampir 5 jam lewat tol. Itu bis. Naik mobil kalau sekarang apa namanya HS dulu. Oh, ya, iya. ya kayak gitu-gitu. Ya, nah itu 5 jam lewat tol. Dari Genoa ke Tafarone-nya? Genoa Tafarone 3 jam. Itu masih mobil yang sama. Iya sama. Pokoknya hampir 7 jam terus itu makan spaghetti. Ya, pusing pertama kali. Spaghetti kan rasanya kan gimana gitu loh. Iya. Nggak enak lah. Udah biasa nasi liwet ya. Jadi dikasih spaghetti ya. Sama nasi pecel. Pecel udah biasa kacang lah ini keju. Nah, itu. Pertama kali itu ke Itali naik mobil itu pening lah. Udah rasanya nggak enak. Udah nggak bisa tidur kan, jet lag kan gitu. Udah nggak enak lah pokoknya pertama itu. Terus di sana gimana? Kenalan dengan warga sekitar? Ya pertama ya biasa gabung dulu sama kakak-kakaknya kan gitu. Belajar terus ya seminggu 3 kali kursus bahasa Itali. 3 kali? 3 kali. Cuman lama-lama karena kita sering interaksi dengan warga sekitar akhirnya ya dikit-dikit bisa. Siapa yang ngajak kenal sama warga-warga sekitar? Ya senior-senior. Senior udah kenal duluan? Iya dong, dia udah setahun. Udah pulang kan. Dapat cewek gak di sana? Kalau kakak-kakaknya dapat lah. Oh, Kalau kita kan gak boleh dulu lah adiknya masa punya gue kan gitu. Oh iya kan banyak, ada banyak keluarga Tafarone. Enggak, ceweknya mah cuma berapa Mas? Oh iya. Iya. Yang maksudnya yang suka dengan kita tuh cuman ada kayak ya kalau dulu bahasanya tuh ABG-nya gitu cuman 4 orang atau 5 orang. Itu Ya, berarti udah punya yang warga situ ya. Kalau yang saya cerita tadi yang ada yang warga dari bawah ke atas tuh karena itu tadi tahu kita ada bola di situ kadang mereka nonton akhirnya ngobrol interaksi gitu. Oh pada ditontonin juga sama warga situ si PSSI Primavera mereka tuh. dukung, mereka jadi supporternya kita gitu. Lama-lama dipacarin. Iya. Berarti bisa ya kalau saya ke sana bisa ya? Ya berapa lama dulu lah. Iya setahun gitu bisa dapat ya? Bisa. Mereka suka yang warna-warna kita ya? Iya, Suka gitu ya? deh. Itu terus nyusul generasi barat itu kapan? Selang berapa bulan? Itu pulang dulu saya. Oh Primavera yang kedua ini pulang dulu. Jadi yang Primavera kedua itu kan sekalian pulangnya Mas Indri tuh. Ya untuk pre-olimpik yang dimain di lawan Korea itu. Ya kan sekalian pulang main di Indonesia terus main di Korea habis itu pulang. Lah berhubung masih ada kontrak dengan salah satu perusahaan di Itali di Genoa akhirnya ikut yang Baretti ya dengan umurnya yang saya itu kelas 78 itu akhirnya kita diberangkatin lagi. Itu seleksi dulu juga di mana di Sawangan. Oke, Mas Tommy seleksi. Iya termasuk saya pun harus seleksi dulu karena ada waktu itu Om Danur cuman garansi karena orang lama kan gitu. Saya waktu itu yang lama saya Andi sama cuman berapa orang sama termasuk Frido kan. Itu masih balik lagi lah. Nah ini nyari tambahan termasuk Uston, terus Made Suparta, Wayan Arsana, terus siapa lagi tuh? Ya di luar itu yang itu berangkat. Nah ini kemarin Eli Boy datang nih bawa termasuk generasi Eli. Ya. geng Papuanya nih. Ya, Eli. Katanya ada berempat sama David Abisai dan Ya, kawan-kawan. Eli. Itu datang juga. Iya, itu termasuk seleksi. Bareng. Akhirnya terus kami yang itu berangkat duluan. Ya udah. Akhirnya itu yang tim Baretti. Ketemulah di sana bareng-bareng. Berangkat lagi. Udah gak ada senior tuh. Udah enggak kita yang Udah senior. yang paling nih. senior. Kalau kayak Eli itu termasuk orang baru kan gitu. Orang baru. Tapi kurang ajar nih. Kenapa dia? Ya dia tahu-tahu udah punya pacar kan. Orang Itali. Iya, orang itu. Oke. Ya, Eli Boy.
Keren Eli Boy. Iya. Berarti makanya saya dengar cerita kakak Eli bisa, kakak David sampai warga negara sana. Yang lain-lain juga dapat. Wah, kakak Aples ya. Kok kayaknya kulit saya ini kulit idola nih di sana nih. Saya harus pergi nih. Iya. Karena hanya di podcast ini terkuak gitu bahwa ada seorang bernama David Abesai yang masih tinggal di sana. Itu tuh nggak ada, kita nggak pernah tahu mas, di koran tuh nggak ada soalnya berita soal itu. Saya cuman waktu itu sempat dikasih tahu karena ya pacarnya waktu itu pacarnya si David sekarang istrinya itu kan gengnya saya juga gitu karena ya mereka yang itu termasuk pacar saya kan gitu. Jadi sempat ke Jakarta katanya gitu. Wah, Ceweknya? Iya, ceweknya berdua tuh sama ceweknya Trimur. Ada dulu. Jadi mereka ke Jakarta. Wih, hebat kali kan gitu kan. Kita mikir kita nggak kepikiran kan gitu. Akhirnya pas terakhir dapat info udah David balik ke Italia katanya. Jadi warga sana. Cuman emang dia support orang tuanya kan. Orang tua perempuannya kan masang keramik. Jadi sekarang dia itu bisnis itu. Oh di Italia. Di Italia. Bisnis ya? Bisnis itu. Bisnis dapat cewek Itali. Loh, jadi kan sekarang warga Italia dia. Main di Serice. Kakak David kalau ke Indonesia kabar-kabar ya. Siapa tahu dia memori lagi nonton podcast Indonesia kan. Iya. Dia tahu. Kabar-kabar kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Saya harus minta ilmu yang banyak sebenarnya. Karena saya cari di Indonesia saya tidak dapat. Kakak cari di sana satu kali langsung dapat nikah. Jadi itu satu orang Bareti yang nggak pulang itu David David ya? Abisai. Tertinggal di sana. Iya, enggak pulang, cuman kan balik lagi ceweknya yang ke sini, akhirnya dia yang ikut ke sana kan gitu kan. Jadi warga negara sana. Bareti sama Primavera lebih banyak siapa ceweknya mas? Ya Primavera lah. Oh Primavera lebih legend iya, berarti itu. lebih legend. Supriyono, Mas Supri, Kurniawan. Ya. Betul. Mereka semua itu Don Juan. Ampun, ampun. Kita kan selama ini ngedenger geng SAD Uruguay itu top ya di Uruguay aja ya. Pas ngedenger Primavera dan Bareti. Iya. Ya kalau geng SAD kan pergi untuk baku pukul. Kalau ini pergi cari cewek. Dapat cewek. Di Italia berapa tahun mas? Saya ya hitungannya hampir 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Karena kan ikut Primavera hampir ya 8 bulan lah. Terus pulang, balik lagi yang Bareti hampir 10 bulan. Bahasa Italia berarti bisa ya? Ya bisa. Lancar banget. Ya sekarang lu dikit-dikit lah masih. Makanya kemarin kan ada beberapa pemain Persija yang ke Solo waktu itu kan. Tahu kaget saja bahasa Italia. Dia pikir siapa, dipikir gitu pas main ke Solo. Jadi Marco Motta dan kawan-kawan. Iya, Marco Motta pelatihnya itu Angelo kan. Alessio. Ya, itu. Loh kok ini bisa? Ya kan gitu, kaget dia. Terus dia tanya. Ya, Mereka tanya. Mereka juga orang mana? Tafarone bukan? Bukan, dia orang Roma kayaknya. Roma, ibu kota Roma. Angelo Alessio ya? Iya. Oh iya, mantan itu asisten Sama Marco Juve. Motta ya. Di sana berarti berkompetisi dengan pemain-pemain Iya, Primavera sana lagi? Iya. Kalau Primavera kan Primavera kan Bareti termasuk apa? iya sama Baretinya. Cuman kan kalau di sana terkenal waktu itu ya termasuk Del Piero itu kan lawannya Mas Kurniawan. Grupnya Primavera. Kalau di angkatan Mas Tommy siapa lawan? Wah, itu yang nggak begitu hafal ya, karena yang setelah waktu itu kita tahu kan ada Corrado Grabbi itu yang sempat main. Karena waktu itu kan Liga Italia kan di TV kan. Iya. Jadi setelah itu kita masih ingat kan, terus terakhir kan jarang kan Liga Italia waktu itu disiarin di sini. Jadi ya mereka yang kita ingat. Ya pasti semua yang lawan-lawan kita pun naik Serie A. Naik semua, wong saya aja yang di pre-Olimpik masih ingat, saya punya clippingnya yang kalah 7-0. Ada Park Ji-sung, ada Lee Dong-go. Ya itu kan 7-0 itu. Ya itu makanya mereka main di liga, istilahnya liga tertinggi. Paling kan saya juga punya kenangan yang wah lawan gue pemain top nih. Ya itu kan buat cerita. Pantas dulu gue kalah 7-0. Ngejar pantatnya. Makanya sepak bola kita harus lebih maju kan gitu. Iya. Posisi udah gelandang? Udah. Dari Saya awal jadi ya? saya di sana tuh masih sempat main pakai 3 back waktu itu Om Danur. Saya suruh belakang, libero. Sama siapa aja tuh? Sama namanya Made Suparta sama David Abisa itu. Tiga di belakang tiga tuh. di belakang kan waktu itu 352 masih. Akhirnya setelah berapa pekan baru saya pelatih yang waktu itu Mr. Grip waktu penggantinya coach Roman Todd Grip itu
saya udah mulai main di gelandang. Tour grip yang ngubah ke gelandang ya. nih. Intuisinya dia nih. Danur sebetulnya sempet, cuman karena kita juga butuh stok main belakang, akhirnya saya diturunin dulu ke belakang. Berarti di gelandang duet sama siapa? Uston? Waktu itu sama Uston, sama Imran. Oh kakak Imran. Ya kakak Imran. Kadang ya Andrian kadang suka main di tengah, kadang main di pinggir. Oh dari dulu emang udah bisa tengah sama pinggir tuh Andrian Mardiansyah. Memang dia kan terkenal dengan napas kuda kan gitu. Karena punya daya jelajahnya tinggi. Kalau Andrian sama Coach Imran tuh sama. Imran kelas itu kalau Imran. Bisa ini ya bolak-balik ya. Iya. Di Bareti sekamar sama siapa mas? Saya sama Andi. Andi Iswantoro, Iya, kiper. kiper. Karena kan paling lama. Oh paling senior sebelumnya. Paling lama. Ini udah di hotel ini? Iya, saya udah dipindah. Udah pindah. Ya. Ya, jadi udah nggak di yang villa. Karena kan kalau di villa itu kalau nggak cepet balik, karena kan dingin. Kalau kita kan makan jalan dulu ke tempat penginapan itu. Ya. Kalau nggak cepet balik situ, pernah lihat serigala kan kita takut. Kan di gunung kan. Masih ada serigala waktu itu. Berbulu domba enggak? Lu dong. Lah kocak. Kakak Imran sekamar sama siapa di sana? Kakak Imran bertiga waktu itu sama Karis sama Uston. Deket kamar saya. Jadi itu. Haris juga ya? Iya, Haris cadangan berarti di sana Iya, ya? Karis masih cadangan. Dan waktu masih itu. lebih muda juga kan? Sama sih Sama ya? Sama. Yang Cuman paling beda. muda Eli ya? Iya, hitungannya Eli Boy paling muda. Udah main belum Eli Boy dulu? Belum. Main paling mengganti. Dia tinggal di villa? Eli enggak, semua Semua udah di hotel Bareti ya? sudah Nggak ada jadi satu itu. Jadi itu. Berarti zaman dulu udah main bareng Uston. Iya, sama. Haris Yulianto tuh udah main bareng semua Iya, ya. jadi kita kan kelas 78 kan. Kelas 78 itu ya termasuk itu. Kalau di pre-olimpik yang tambahannya Sahari Gultom, paper. Ya. Yang di pre-olimpik Bambang Pamungkas, Gendut Doni, terus termasuk Sugiantoro. Karena Sugiantoro kan sempat nyusul juga Primavera cuman sehari doang kan. Karena dia nggak betah katanya pulang. Oh itu Mas Bejo tuh pulang? Pulang, cuman sehari. Nyampe main, besoknya minta pulang. Karena nggak betah katanya. Sugiantoro tuh. Jadi itu termasuk itu yang terus akhirnya gabung ke kita ke pre-olimpik. Warsidi, Ismet, termasuk coachnya Bernard Sum waktu itu. Ya akhirnya ya dari yang Primavera Bareti yang itu gabungannya yang di bawahnya. Berarti ini Olimpiade datang nih adik-adik Mas Tommy dari Diklat nih. Iya, Mas Gendut, Mas Bambang. Iya, Bambang. Tapi itu bukan dari U19 kan, tapi kan basic ya dari Diklat ya, Diklat Salatiga. Mas Tommy ini enggak sebagai abang-abangan terus ini enggak. Berarti ada beberapa pemain dari Bareti yang juga dicoret dong? Iya, emang Untuk Paralimpik. Emang enggak semua yang pulang dari Italia itu ada di tim Paralimpik, enggak. Kan semua juga ada yang dapet tim, ada yang enggak kan. Oh Bernasium seperti seleksi lagi juga kali ya, Iya. mencari lagi Iya, komposisi emang sama yang terbaik kan yang dipilih sama beliau. Karena yang pulang dari 19 waktu itu di Cina kan saya, Coach Nova itu termasuk tim Bareti yang main di U19 di Cina. Nova Arianto Bareti juga? Iya Bareti. Nova Arianto masih striker. Dulu Striker itu di U19. Ke Cina kita yang dari Prima Bareti itu tampilnya di U19 di Cina. Termasuk David Abisi juga sempat main di Cina. Nah, habis itu baru pulang dari sana udah ke klubnya masing-masing kan. Sama yang ditawar. Kayak saya kan langsung diarahin ke Pelita. Oh waktu itu ya, tim Ragunan dan Bareti itu ya? Ya, karena Primavera Bareti kan itunya punyanya Pak Bos kan gitu. Dan program ini punyanya Pak Nirwan. juga. Akhirnya saya, Trimur sama Andi ke Pelita. Sudah ada Indrianto di situ. Sudah, Mas Indri, sudah senior-senior yang Primavera yang ada ya sama. Ya balik jadi junior lagi. Kumpul maning. Balik jadi junior lagi dong. Junior lagi dong di situ. Rumah dapat mesnya yang di bawah. Di mana? Di Sawangan? Di Sawangan itu dulu kan rumah keluarga sini yang bujang sendiri. Ya kami rumah keluarga yang satu rumah buat bertiga. Kalau yang itu satu kamar sendiri kan, yang senior. Akhirnya ya udah ke Pelita di situ. Berarti ke Pelita tuh Liga Indonesia keberapa? Kedua? Ketiga. Udah Albert Fafi Milomir. Pelatihnya Selimir. Selimir. Nah, itu yang makanya saya bilang saya cepet naik, cepet turun ya di situ. Apa? Awalnya saya kan itu kan ceritanya pulang ke Pelita dari Itali main di Liga
remajanya. Kan waktu Pelita. itu ada liga remaja kan. Akhirnya ikut ke situ. Waktu itu latihan lah, dipanggil untuk latihan, gabung ke senior. Pelatihnya ngeliat, Tertarik. kamu main di senior. Padahal saya udah main di liga remaja. Akhirnya liga remaja main, saya udah ke senior nggak boleh lagi. Akhirnya terus ke senior dari liga 3 itu. Liga Kansas. Liga ketiga ya, Liga Ya, Kansas. liga Kansas itu saya udah masuk ke Pelita yang senior. Dan langsung inti ya. Mas? Iya, alhamdulillah itu langsung main terus. Dari situ. Itu bahkan Indrianto juga kadang-kadang nggak main ya. Ya. Kadang-kadang di back kiri, back kanan. Iya, itu mang waktu itu kan juga banyak yang pemain nasional kan waktu itu. Ansari Lubis. Oh iya. Ya Dream kan? team itu. Iya, waktu itu emang tim bagus kan gitu. Bagi saya waktu pertama ya seneng kan gitu main. Dan Ada Mas Tommy saat itu kencang banget tuh Mas main saya lihat. Oh itu kalau lagi fit-fitnya banget tuh jadi gelandang tuh. Iya emang ya udah dari dulu emang apa ya kayak gitu, maksudnya punya antusias, punya untuk bermain ya emang posisi saya sebetulnya di situ kan gitu. Saya ingat dulu pakai berapa? 19 19. ya? 19 ya di Pelita. Ya. Terinspirasi dari Bonucci. Nah. Enggak, Bonucci karena juga Itu pasti belum ada. nomor ngasal tuh Mas. Bonucci juga belum ada. karena saya kan dari junior yang ada nomor itu ya tak ambil ya gitu. Pasti gitu kalau junior. Tapi lama-lama nyaman, akhirnya bertahan lah sama nomor itu. 10 ada Kurniawan deh. Iya. Enggak berani Di kayak gitu. Bareti pakai berapa di Bareti? Di Bareti saya dikasih 8. Oh 8. 8. Oh gelandang ya sesuai Iya, posisi ya. iya. Tapi Mas, yang pra Olimpik itu waktu itu udah ada batasan usia belum di Olimpiknya? U23. U23 ya? U23. Tapi waktu itu Mas masih umur 18-an? 20 ya? 20. 20. Ya? 20. Oh. Ya 20. Itu sempet ini Ya loh. 21 99 kan? 98 99. Oh 23 ya berarti yang turun. Iya, 23. Ya itu masuk itu kan yang naik kelas sama kita yang dari 19 kan gitu. Jadi saya tuh urut 16, 19, 23. Ikut semua. Ikut semua alhamdulillah. Panggilan senior pertama kali kapan? Ya Timnas senior. Olimpik itu SEA Games. SEA Games dulu masih senior ya? Ya, SEA Games itu 99. 99 2000. Oh berarti 99 itu banyak yang debut ya? Banyak Iya, yang debut. saya yang dari Senior ya? pre-Olimpik tuh. Saya, Bambang, Ismet, Warsidi. Sama Andrian Mardiansa. Itu yang kita naik kelas kan. Next senior ya? Iya. Karena masih ada Mas Agung, Mas Widodo, Mas Haji Santoso, Ali Sunan. Terus Bima Sakti. Rocky Putire, Mas Bima. Iya, Ini Mas Eko kan gitu kan. Itu kita yang naik kelas tuh ada 6, kalau enggak 4 orang apa 6 orang pemain dari pre-Olimpik waktu itu. Gimana Mas pas kepanggil SEA Games melewati kakak sendiri? Indrianto kan gak kepanggil tuh Mas? Enggak kepanggil. Ya seneng. Padahal waktu awal dia yang sombong, loh main bola tuh dia. Bisa main bola tuh dia gitu. Sampai kirim sepatu dia gak yakin gitu. Malah dia gak dipanggil, Mas yang dipanggil. Iya. Indrianto, loh masuk SEA Games ya? Kok saya gak ada? Iya. Ya itu dari kan karena Benatsum kan head coachnya waktu itu kan Benatsum jadi ke pelatih Pra-Olimpik. SEA Games. Iya. Ya jadi dia ngerasa ya yang Dia bawa menurut dia, paketannya lah ya. menurut dia pantas dia bawa. Dan jadi waktu itu kan kita tuh selalu mendengar ya kalau timnas atau di Indonesia lah gelandang Ansari Lubis, Eri Iya. Haryanto, Fahri Husaini. Tiba-tiba ada nama pelan-pelan nih naik nih. Tommy Haryanto nih, Haryanto Prasetyo. Wih, tiba-tiba masuk timnas dan inti lagi. Iya. Mulai ngegeser-geser Bima Sakti nih posisi nih. Bima Sakti kan kita tahu di Primavera juga ini kan kapten gitu. Terus penjaga kedalaman. Mas Bima saya lihat tuh orang yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa menurut saya. Makanya saya juga panutan saya lah kan gitu. Tiba-tiba Uston dan Tommy ini pelan-pelan Iya. merangsek ke permukaan nih sebagai gelandang muda dari jebolan Iya Italia bener ini. sama Uston. Iya kan? Iya. Saat itu gimana Mas bisa nyalip kayak gitu Mas? Ya nggak tahu, pokoknya kita dipercaya sama pelatih. Ya udah waktu itu kan, makanya kan sekarang kan kita kan pemain muda kan. Jadi waktu itu kan ya sama sekarang kan, pemain muda mau menunjukkan. Ini loh gue juga bisa. Akhirnya ya pelatih percaya ke kita. Akhirnya ya kesempatan itu akan datang ke kita kan gitu. Sama BP ngobrol gak kan kemarin waktu 99 itu debutnya bareng tuh. Kita sama-sama debut pertama kali di timnas. Iya ngobrol. Kita kan satu ruangan, istilahnya satu apartemen waktu Maksudnya di SEA ngobrol Games. apa Mas sama BP Mas?
apa waktu itu? Iya, waktu di Ya udah waktu itu ya kita sama-sama fight untuk negara kan, ya udah ngobrol, kadang ya bercanda biasa. Ngomongin diklat gitu nggak? Enggak. Cerita-cerita dulu. Enggak. Ya intinya buat SEA Games itu. Waktu itu kan SEA Games, pra Piala Asia, pra Piala Dunia itu kita satu tim terus. Fight. Ya, berjuang untuk itu. Nah, di situ saya mulai cedera, mulai sakit. Karena saya sendiri ngakuin karena nggak bisa jaga kondisi. Akhirnya saya sakit. Sakit apa mas? Hamstring. Jadi Cedera kayak apa? kecedera, kecapean. Dalam artian saya juga nggak bisa jaga kondisi kan. Jadi akhirnya udah waktu putaran final Piala Asia 2000, saya kan nggak ikut. Ganti datanglah masuk Ponario. Ya kan waktu itu. Nah itu saya udah mulai dari situ udah drop, turun karena itu tadi karena udah nggak bisa jaga kondisi, badan bengkak kan ya. gitu. Melar lagi. Nah itu yang saya cerita tadi kan. Karena gampang, sebenarnya gampang untuk badan naik Nah ya. ya. Nah, itu akhirnya saya udah mulai pindahlah ke Persija Timur. Keluar dari Pelita, pindah ke Persija Timur. Di Persija Timur sempat naik lagi tuh tahun 2003. Bawa Persija Timur ke ranking atas kan. Tapi waktu itu kan udah ganti pelatih. Iya. Waktu itu kan di almarhum Benny dulu kan. Iya. Itu sempat saya mau dipanggil lagi. Waktu itu sempat saya yang menang. Iya. 2003 itu sempat saya mau dipanggil lagi. Cuman karena Om Benny dulu melihat mungkin ada pemain lain kan gitu. Akhirnya ya udah saya fokus di klub Persija Timur waktu itu. Ya dari sering cedera itu akhirnya ya udah. Berarti itu yang asal orang-orang mengatakan karir Tommy Prasetyo mulai turun. Ya. Mulai cepat naik dan cepat turun. Ya, itu tadi. Oh, Jadi oke. karena kita tadi kondisi ya itu nggak bisa jaga kondisinya, nggak bisa latihannya itu. Gak bisa jaga kondisi itu terjemahannya tuh kayak gimana sih mas? Ya mungkin kita di luaran kan. Kadang Nah, keluar malam, ya itu. ke Itali tiba-tiba. Maksudnya Siapa tahu iseng Ya, beli tiket Itali. jadi itu. Kalau saya jujur saya disiplin saya kurang, itu aja kan. Karena tiba-tiba pegang duit banyak ya. Ya, Oke. makanya Dari saya yang naik motor berdua sama bapak, ini dari Mas Indri nih, naik motor. Iya. Mas Tommy depan, Mas Indri belakang. hidup di Jakarta kan bahasanya kan begitu. Ya itu kesalahan saya gitu. Akhirnya saya udah gimana caranya tetap di bola. Ya udah dengan kondisi ya, tadi walaupun udah nggak timnas di klub kita harus fokus. Akhirnya masih bisa bertahan main bola sampai waktu terakhir main bola di waktu itu ada IPL tuh kan. Oh iya. Nah, di Manado terakhir tuh. 2009. 2009 ya. Itu umur berapa tuh pensiunnya? 2009 berarti ya 30 kan 78. 2009 berarti ya 31. Masih lumayan muda sih. Masih lumayan muda. Karena saya sempat cedera kan di 2008. Lutut. Itu di Solo? Di Kudus. Oh di Persiku. Nah dari situ udah cedera itu udah 2000 berapa mas? 2008. Oh, 2008. Keluar dari Sleman. Agus Santiko. Ya ke Santiko. Ke Santiko, Suprapto, terus apalagi tuh. Itu. Sleman IPL ya? Oh itu belum dualisme. Belum. Dualismenya 2009. Iya 2009. 2010. Terus 2009-10 saya akhirnya ke Manado. Berarti di klub sih masih panjang ya? Cuman Masih. di timnas nih. Ya timnas cuman ya pra Piala Asia, pra Piala Dunia, pre-Olimpik, SEA Games. Kalau hitung Ismen Bambang sama Uston aja yang angkatan Sampai SEA Games 2007. itu masih terus sampai Ya, masih, 2007 kan? iya. Mas Tommy tuh Udah berhenti karena 2003 kan ganti pelatih. Iya. Terus saya sendiri juga kondisi saya udah mulai sering cedera kan. Ya harapan saya waktu 2003 itu sempat saya naik lagi kan bersama Persija Timur. Wong pelatih itu waktu itu Pak Yusak bilang, lu mau dipanggil lagi katanya gitu kan. Akhirnya udah semangat lagi tuh. Nggak jadi kadang ya rasa kecewa tadi kan. Itu yang saya salah di sayanya karena kegagalan itu udah harus fokus lagi kan gitu. Tapi ya udah akhirnya saya cuma di klub aja. Berarti gawat juga ya mas ya kalau ketika usia muda nih tinggal di kota besar duit banyak gitu. Ya itu lumayan star syndrome. Makanya kan saya bilang sekarang ya itu saya sebagai pelatih ya saya akan mengawal itu kan gitu kan. Jangan ada lagi kayak sekarang kan umur 16 bintang. Tapi saat di senior udah gak ada main bola.
Nama itu udah nggak ada di tim senior. Kan contoh kayak Rico Simanjuntak, siapa yang tahu? Di 16, 19, 23 mana ada nama Rico. Kan gitu kan. Tapi di sekarang level di level senior dia masuk. Iya, oke ya. Ya berarti itu kan yang pelajaran yang saya ambil sekarang jadi pelatih ya. Kalau bisa ya saya tahu tuh anak umur 16 tahun tuh bagus tuh. Ya udah kita kawal nih. Ada pendampingan lah Iya ya. iya. Sampai kalau bisa ya udah senior, jangan 16 bintang kayak di EPA nih. Dan itu sering terjadi di Ya emang Indonesia. sekarang yang terjadi itu. Umur 16 tahun, wah luar biasa. U19 yang digadang-gadang turun Nusantara, semua Nah, orang itu- memuja di seluruh pelosok. Tiba-tiba yang bertahan sampai senior Cuman berapa? Evan Dimas doang. Iya, Itu Hansamu. berarti ya kita harus kawal itu kan gitu. Apalagi sekarang saya banyak kan di level grassroots kan gitu, istilahnya di level usia muda. Ya itu yang tantangan saya yang akan saya coba sebisa mungkin Jagain. dari 16 di EPA nih 16 kayak kemarin saya di EPA kan di Persis kan di U18. Wow banyak talenta banyak tuh pemain. Makanya saya lihat 18 coba nih. Besok anak ini ada nggak nih? Kan gitu kan. Berarti kalau nggak ada berarti ya salah nih. Berarti kita harus ya kompetisi kita diperbaikin kan gitu. Berarti ada penyesalan yang pengen dibayar gitu ya. Iya. Oleh Mas Tommy penyesalan di Iya, masa pasti. lalu Mas Tommy yang Pasti. terlalu Itu. cepat naik dan Iya. terlalu cepat turun itu. Sekarang pengen ngejagain anak-anak Iya. muda. Cepat puas di tengah-tengahnya Iya, itu ya. itu. Berarti ya. Tapi ada harapan nggak menjadi di karir kepelatihan? Pengen menjadi pelatih apa? Pelatih di luar negeri mungkin atau pelatih Ya kalau secara Solo regulasi mungkin saya sih di level klub dulu lah kan gitu kan. Di level klub dalam artian sebagai head coach di level klub paling tinggi kan gitu kan. Mungkin kalau lisensi saya A ya berarti sekarang target ke Liga 2 lah kan gitu sebagai head coach kan gitu. kalau suatu saat nanti? Ya kalau udah punya pro ya kalau bisa di luar ya kenapa enggak kan Tapi gitu. Mas Tommy juga termasuk cepat ya di pelatih ya. Iya. Ini karir pemain cepat juga, karir pelatih juga. Di antara yang lain Mas Tommy tiba-tiba udah A kan nih sekarang. Ya hitungannya saya telat loh Mas. Malah A telat saya. Karena 2009. Saya dari 2000 saya ngambil C aja C AFC 2012. Si AFC C AFC B-nya baru 2019. Ada 7 tahun. ya. 2000 enggak. CAFC itu 2017 waktu kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi pertama. Oke. Nah itu saya baru ambil CAFC. Mas Indri sebelumnya malan. Oh Mas Hendri tuh udah. Udah. Saya malah punyanya C Nasional duluan. Ya, grassroots. Nah, akhirnya nggak boleh kan C Nasional. Harus AFC. Barulah ambil saya 2017. 2019 saya ambil B. Baru kemarin ambil A. Susah gak Mas? Apa? Itu lisensi-lisensi Makanya saya bilang- modul-modul. Nggak susah tapi mahal ya. Bukan. Ya kadang apa ya, kita kan udah tua kan gitu kok, suruh belajar kan. Kan gitu kan. Ya sama aja sih. Tapi Cuma- itu kan dulu maksudnya sering dilatih di Bareti kayak gitu-gitu memudahkan atau emang tetap jadi dari nol lagi kayak misalnya Ya dari nol lagi, latihan finishing gitu kan Mas Tommy Iya tahu kan? lah pernah dilatih Iya. dari zaman dulu kan gitu. Makanya kan Ternyata susah apa bisa ada dilalap yang tuh. bilang kan mantan pemain bola mah bisa aja ngelatih padahal nggak salah. Belum tentu, Belum ya? tentu karena ada rumusnya, ada ininya kan gitu kan nggak asal wah ini syuting latihannya syuting begini aja. Enggak, nanti kok gunanya untuk apa? Kalau syuting ke sini pakai ini gimana kan gitu kan. Enggak asal gitu makanya belajar harus seorang mantan pun juga harus belajar kan gitu. Walaupun ya memang mahal tapi harus kita tempuh kan gitu karena itu apa namanya SIM-nya kan gitu. Iya, iya. Kalau ini Mas menjadi asisten STY itu bagaimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba? Jadi ceritanya kan Apa siapa tahu dulu pernah lawan STY juga? Ya zaman Lidogok, Jisung Lidogok. Park. oh dia senior saya. Oh, senior. Sebelumnya beliau yang main ketemu yang tim 96 Piala Asia. Piala Asia itu. Nah, itu Coach Sin ada di situ. Kalau kemarin tuh ceritanya begini, saya sama Coach Sofi waktu itu kan Coach Nova kan asisten di tim U20. Oke. Karena ada mau SEA Games, Coach Sin kan nggak mungkin karena mau Piala Dunia irisannya kan ini fokus SEA Games atau Piala Dunia kan gitu kan. Karena SEA Games selesai langsung 3 hari Piala Dunia. Iya. Akhirnya Coach Sin nanya apa dikasih ke waktu federasi yang kemarin Pak Ketua, ya udah kamu siapa katanya karena Coach Sin nggak mungkin. Akhirnya nunjuk lah waktu itu Coach Nova kan. Nah, Coach Nova
dikasih, yowes kamu milih siapa? Akhirnya saya bikin CV, suruh bikin CV. Oleh Nova Arianto. Iya, saya akhirnya mengajukan CV. Saya juga masih terikat kontrak sama Persis kan. Akhirnya saya ngirim CV, udah saya kirim. Coach Sintayong mau lihat. Ya udah akhirnya kami berdua nyusul. Awalnya harus ke Spanyol juga, cuman kan di Spanyol visanya susah. Akhirnya kita semen di Turki 2 minggu. Ya udah di situ kita bantuin. Ya dapat pengalaman. Menurut kita pengalaman yang oh iya ternyata harus begini loh gitu loh. Yang harus kita jalanin di kepelatihan tuh harus begini. Akhirnya ya dari Coach Sin itu kita dapat kan gitu dari ya makanya kayak pemain tuh main bolanya Mas lihat sendiri kan kemarin yang tim senior kan. Wah, intensitas tinggi terus kan. Berarti kan di situ ternyata ngambilnya di sini. Itu sih yang saya ambil kan gitu. Akhirnya ya udah sampai karena Coach Nova enggak jadi waktu itu kan cuma 2 minggu karena mau SEA Games enggak jadi kan Coach Nova karena Coach Nova fokus ke Piala Dunia akhirnya Coach Indra kan. Akhirnya ya udah Coach Indra dengan staf yang baru ya. Yang Coach Seko semua itu sih. Okay. Mas Tommy kan pernah dilatih oleh Selimir, oleh Bernard Schumm. Iya. Sekarang Sintayong. Itu perbedaan mendasarnya apa sama-sama aja sebetulnya secara? Sebetulnya sama sih. Semua tetap di kayak power ya. Karena sepak bola sekarang speed and power. Jadi mereka sama-sama kayak Selimur dulu saya rasain juga hampir sama Coach Sintayong. Latihannya ya sama, capek kan gitu. Apalagi sama waktu saya 16 tahun. Waktu 16 tahun saya masih dilatih polosin. Oh, dapat polosin ya? Dapat saya. Saya masih ingat diantarin ayah saya ke Ragunan untuk seleksi U16. Itu yang latih polosin. Waduh, capeknya minta ampun. Lebih capek mungkin daripada Coach Sin. Karena kalau Widodo cerita itu naik gunung. Ya, bukan gunung lagi. Kadang lompat yang segini. Yang ya mungkin di bawah meja ini sedikit. Bisa 10 kali lompatan, bolak-balik. Polosin tuh. Iya, polosin. Makanya saya nggak kaget waktu ya mereka bisa berprestasi. Ya memang karena punya jiwa kayak Coach Sintayong kan karena fisik ya mental kan jatuhnya mau bekerja mau beradu akhirnya ya di mana aja ya. Istilahnya tempur kan gitu. Dan udah penyakit Indonesia 20 menit terakhir abis itu udah nggak pernah kelihatan gitu. Iya, makanya itu. Udah jarang-jarang kelihatan kecuali ya filosofi masing-masing kan pelatih kan punya. Ya kita hargai. Dulu tuh sering banget tuh. Apa? Iya 20 menit terakhir, udahlah ini tinggal tunggu lawan bikin gol. Iya. Tinggal defend. Karena habis kelihatan sekarang dari muka, udah nggak mau lari tutup ruang. Betul. Capek. Udah kelihatan capek. Sekarang itu nggak ada sampai menit akhir tuh pemain masih bisa konsentrasi. Jarang yang kram kan gitu kan sekarang. Iya. Itu. Dulu kan. tuh satu-satu tumbang tuh. Tumbang. LA tumbang. Woi tumbang terus itu. Menit 70 tumbang, minta ganti. Iya. Tapi dia bilang kan buat ini tipu lawan gitu. Dia bilang gak ada strategi, ada juga karena ya dia udah 2 kali lipat di babak pertama gitu. Disuruh pelatih juga. Iya, jadi ya udah pas saya udah capek nanti ada yang ganti gitu. Jadi dia fight dulu di awal bukan setengah-setengah. Ya bisa juga sih. Iya, tapi maksudnya beda kalau yang habis fisik itu. Kelihatan apalagi lini belakang tuh sekarang lebih rapi lah, lebih ini dengan cara metode pelatihan fisik ya. Kalau Mas Tommy nih pendekatan dalam melatih lebih ke teknik atau ke fisik juga? Kalau Mas Tommy sendiri ya secara filosofi Mas Tommy sendiri. Kalau saya sekarang belajar ya, saya dulu juga main bola nggak punya fisik. Cuman stylish stylish. Cuman saya jujur saya intelijen kan gitu kan. Pakai otak ya. Akhirnya ya sekarang saya mix kan gitu. Tetap ya harus fisik. Tapi kita supaya dia bisa konsen ketika kan gitu mikir kan. ya. Tapi ya teknik tetap nggak boleh ditinggalkan kan gitu. Tetap fisik ya harus sama. Tapi kalau saya sekarang ya fisik harus. Maksudnya pemain yang kalau nggak mau latihan fisik ya mending nggak usah ikut tim gue kan gitu. Kan latihan fisik wajib lah. Makanya ada pelatih fisik di setiap klub. Kan ada yang pendekatannya fisikal banget, ada yang ini taktikal sebetulnya nggak fisiknya nggak. Tapi sekarang kan ada pelatih fisik yang sudah modern. Jadi kita gabungkan. Gak bosan ya. Biar anak juga ada variasinya kan gitu kan. Ada nggak terlalu denger fisik itu anak-anak udah kayak kita dulu kan. Kayak kita udah denger latihan fisik besok udah ada yang sakit perut, nggak bisa tidur kan gitu. Berarti nggak akan ada ya ala-ala polosin zaman dulu yang
dalam tanda kutip Siksa Enggak, pemain. enggak. Sekarang enggak. Udah Mungkin mix. sekarang udah modern. Iya. Apalagi sekarang udah ada alat kan. Iya. Kayak GPS, kayak gitu-gitu jadi udah modern. Makanya saya harap sih sekarang pemain juga harus lebih apa ya dari segala ya semualah harus di atas lagi kan gitu. Tapi katanya ada ini pelatih yang berintelijen. Apa ini? Ya, makanya kalau intelijen saya akan mau coba nih. Coba. Intelijensinya dalam pemahaman taktikal dan penentuan pemain-pemain. Iya. Dari penentuan pemain. Dari penentuan pemain, saya akan mau mencoba intelijensinya dalam Ultimate Team. Iya. Itu kita akan suruh Mas Tommy untuk menyusun 11 pemain versi PSSI Primavera dan Bareti digabung yang menjadi terbaik. satu yang terbaik. 11 orang, 1 plus 1 super sub, Satu pelatih. 1 pelatih. Siap? Siap. Oke. Kita masuk ke Ultimate Team. Formasi mau formasi berapa? Saya sih 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Dia langsung tarik napas tuh. Alhamdulillah. Gitu. Karena dia takut rubah-rubah. Oke, di penjaga gawang. Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Padahal Mas Tommy lebih dekat dengan Andi Swantoro, cuman dipilih Kurnia Sandi. Bek kanan, Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf. Dua bek tengah. Center back. Yayan Tumena Eko Purjianto. Iya, itu Mena. Yayan Tumena dan Eko Purjianto. Back stylist nih. Bek kiri, Kusnaidi Adang. Sebetulnya di kanan kiri sama sih. Gus Nayadi ada. Ya. Tiga tengah, Ini Bima Sakti. Bima Sakti Tukiman. Bima Sakti. Berduet dengan Siapa? Mas. Uston Nawawi. Usto Nawawi. Satu di depan. Boleh nama sendiri Mas kalau mau. Bebas. Ya ini kan pilihan yang terbaik kalau menurut Mas. Mas yang terbaik di antara boleh Primavera dan Bareti boleh. Indrianto situ. Indrianto Nugroho. Indrianto Nugroho. Iya. Di Kanan. Kanan Nurul Huda. Nurul Huda. Kiri Siapa nih? Aduh, lupa nih namanya. Sopo Mas? siapa? Primavera favorit nih Mas. Striker dulu aja. Striker. Kurniawan. Kurniawan Dwi Yulianto. Dwi Yulianto. Udah gak usah lengkap-lengkap banget. Kiri Trimur Vedayanto. Trimur Fedayanto. Timur. Chris Wedelnya Indonesia. Wes. Lu ya, modelnya sama. Rambut. Iya betul. Jalannya juga sama kan. Trimur. Coba buka. Kalau Chris Wedel sama Trimur. Sama persis. Persis kayak gitu. Persis modelnya. Trimur tuh posisi benerannya apa sih Mas? Dia sayap. Emang dia sayap? Sayap. Dia sayap. Dan bisa juga gelandang sih. Trimur Fedayanto. Oke. Oke, super sub. Super sub. Saya aja. Haryanto Tommy Prasetyo. Haryanto Tommy Prasetyo. Pelatih. Satu pelatih. Master Danur Windo. Danur Windo. Kapten dari semuanya. Bima Sakti dong. Bima Sakti. Nah. Oke, ini gabungan ya. Lihat-lihat Primavera Indrianto Bareti. dipaksa di AM ya. Iya. Demi satu tempat untuk Jatuhnya kakak. nanti 4-4-2. Oh iya. Geser ke depan ya. Oh intelijensi ya nih bos. Intelijensi nih. Ini lihat taktik yang di atas kertas dengan ketika main itu fluid. Iya. Berbeda itu bisa bertukar. Kadang-kadang bisa jadi 3-4-3 juga itu. Nanti anak Maruf suruh maju ke depan. Mungkin Trimur ganti Supriyon aja. Supriyono. Oke. Iya. Ya, oke. Terdosa saya. Mas Supri. Ya. Udah. Supriyono. Nah ini juga bisa kanan kiri ya dia ya. Wah ini udah. Oke, The best. inilah dia Ultimate Team dari Mas Tommy Prasetyo. Oke. Mas Tommy, kita juga ada pertanyaan dari Sobat Sporty untuk Mas Tommy. Ya. Karena kita kasih tahu Mas Tommy bakal datang ke sini, mampir silahkan bertanya. Ini dia beberapa pertanyaan untuk Mas Tommy Prasetyo. Yang pertama, ini coach pernah di Lampung Sakti. Bagaimana sarannya supaya sepak bola Lampung bisa lebih maju dari Nah. Arim Azari? Yang udah pernah di Lampung. Ya maju ya harus semuanya. Dalam artian dari namanya apa? Kalau berbicara apa? Federasinya kan ya. Nah, Dari federasi lokalnya semua, terus fasilitas, terus SDM-nya
ya kan kepelatihan juga kita harus sama-sama untuk kebaikan Lampung. Jadi kayak pelatih, SDM pelatih, terus federasinya juga harus satu suara kan gitu. Dulu di Lampung Sakti pernah Dream Team tuh ya yang latihnya ya. Ferry Rotin Sulu, Ya. Mas Tommy, Nova Arianto, Tugio. Iya. Wih, Tapi itu waktu itu kan Liga 3. Liga 3 juga canggih-canggih. Iya. pelatihnya. Lolos itu. Enggak, lolos di babak 16 besar aja. Gagal kalah sama Bogor FC waktu itu. Bogor FC dijual ke PSIM. Oh iya. Nah, itu Bogor FC. Oke. Selanjutnya dari SN Ferdian, gimana rasanya jadi adiknya Indrianto Nunung Nugroho? Gimana? Ini pribadi, bukan dalam hal sepak bola. Jadi adiknya. Ya bangga lah punya adik. Terus sekarang kakak saya juga udah di timnas U16. Ya walaupun saya sempat kemarin bantuin Coach Sintang belum kayak kakak saya. Saya pengen istilahnya kayak kakak saya lah. Di tim di gitu ya. tim terutama di kayak sekarang ya di tim 16. Mungkin suatu saat saya berharap bisa ada di sana kan gitu kan. Bisa di U16 walaupun dengan siapapun bisa bantu untuk ya tim Indonesia ya U16. Oke. Lalu dari Anissa, ceritain pas dipilih jadi staf pelatih sementara timnas U20 selama tesnya di Turki kemarin. Dan selama tesnya di Turki kemarin apa saja yang bisa dipelajari dari cara ngelatih coach STY? Nah. Kalau kronologisnya tadi ya udah ya. Ya. Nah, yang dipelajari apa? Ya kepelatihannya kan, filosofinya. Filosofi, Dalam artian filosofi beliau begini, kita begini disesuaikan dengan kultur sepak bola kita kan. Jadi ya kita harus nge-mix kan gitu. Apa yang dikasih Coach Sintayong kemarin coba saya ambil, saya pelajarin untuk nanti saya sebagai pelatih di level tim saya kan gitu kan. Ya itu yang saya akan gunakan kan gitu. PST itu galak gak sih Mas? Sebetulnya kayak cuman keras penyampaian. Enggak galak sih, cuman karena keras terus ya beliau mau idealis kan keluar kan. Akhirnya ya dia kan ya kita tahu siapa dia kan gitu kan. Pengen ya anak buahnya ya maksudnya ngelakuinnya ya bener-bener yang perfect kan gitu. Jadi kayak passing ya harus kamu passing yang bener kan gitu. Kalau bercanda suka juga bercanda. Ya bercanda suka, tapi saat momen kayak habis main nih habis game terus ada permainan, dia suka bercanda di situ. Dia ngambil hatinya pemain itu. Istilahnya mau ngajak bercanda, bercandanya ya sama kayak kita dulu gitu. Mas kalau staf pelatih nih ya, kayak Sintayong, Mas Tommy gitu, Coach Nova Arianto, itu kan masih pada jago-jago main bola sebetulnya. Nendang-nendang udah Iya, pasti bisa lah mantan timnas. Suka pada main game internal gak sih? Ya paling main rondos kecil. Oh coaching-coachingnya. Iya main kecil, kayak kadang juga ngenain tiang. Kalau sama Coachin kemarin, kalau sama staffnya ngenain tiang, kalau yang nggak kena ngajak bayarin ngopi. Traktir, suruh Iya. traktir. Nah itu ada kemarin gitu-gitu ada juga. gitu. Masih jago tuh Coachin, ronde-ronde. Kalau Coachin masih. Dan passing ininya beliau kan kaki kiri kan, jadi kelihatan. Jadi kalau yang staff-staffnya main rondos ya sama itu ya jago-jago. Dia main lawan JJ Mas, penerjemahnya Sin, dilewat dia. Oh JJ. Apaan? Kan ku tackle. Iya, langsung diajak si JJ. Kan ku tackle. Tapi kalau aku ikut main maksudnya bukan main yang kena tiang. Kayaknya mereka tackle aku semua ya. Oh iya, iya. 3 kesempatan 3-3-nya kena. Iya, bagus. Oke lah. Penalti aku gak bisa Mas. Tim ini gugur karena penalti. Pengalaman penalti pertama kan yang lawan Persib dulu kan, nggak masuk kan. Oh iya, Liga Kansas Iya, ya. itu lawan- pertama pengalaman yang sampai semalaman nggak bisa tidur. Itu lagian kenapa yang ambil Mas Ya nggak ada Tommy? yang berani. Ah, Ya itu semua. lagi-lagi nih ada lagi. Semua tuh. Dikasih ke junior pasti ya. Iya. Masuk ke junior. Itu Akhirnya saya yang beraniin kan gitu. ke atas ya Iya ke lawan atas. Gatot Akhirnya Prasetyo. kalah 1-0 kan. Padahal kalau itu 1-1 kan gitu. Iya. Ya itu yang Mas Indri main bek kiri, Seto main bek kanan kan nggak ada orang. Semua ke timnas kan. Oh itu panggilan timnas Iya. semua ya. Jadi pemainnya sisa-sisa. Termasuk saya kan baru itu kan gitu kan. Tapi dari situ berani ambil penalti gak? Berani, masih berani. Akhirnya kan kayak di SEA Games kan akhirnya saya berani nendang penalti yang juara 3-4 lawan Singapura. Oh iya itu ambil penalti Iya, ya. berani ambil penalti. Jadi mental di situ akhirnya ya beraniin udah. Gitu. Oke. Siap. Berikutnya dari Ozora Bis. Apa tanggapan Tommy tentang Indonesia batal jadi tuan rumah World Cup U20 dan bagaimana ke depannya? Ya Bata pasti sedih ya, sedih. Ya kita udah nggak bisa istilahnya adik-adik kita tampil di ajang tertinggi sepak bola.
dan juga Indonesia kan, terutama untuk negara kita, biar orang tahu Indonesia bukan hanya Bali kan, akhirnya kayak Solo kayak itu kan akhirnya tahu oh ya Indonesia ada, bukan hanya Bali. Ya intinya kecewa pasti kan itu. Terus kedepannya saya harap moga-moga lebih baik lagi dan nggak ada band yang berat untuk sepak bola kita. Amin. Oke, dari Oktama Dimas, gimana perasaannya bahwa Persis naik ke Liga 1 sekaligus jadi juara Liga 2? Sak Jose. Ya senang banget, yaitu apalagi diajak sama Coach Eko waktu itu setelah sekian lama nggak pulang kampung karena akhirnya sama Pak Bos waktu itu diajak ke Solo bawa Persis untuk jadi asisten. Senang, bangga bisa setelah 14 tahun di Liga 2. Ya, baru kemarin di Liga 1 apalagi bisa juara, walaupun terakhir juga saya harus ke youth-nya. Jadi cuman sampai di 8 besar karena Coach Jackson ada di situ. Akhirnya saya disuruh fokus ke 20, tapi ya ikut bangga bisa membawa nama Persis ke juara Liga 1, Liga 2. Oke. Mau promosi kampung kelahiran. Iyalah, itu tapi walaupun di kelas Salatiga. Tapi kan Solo. Bekonang. Iya. Bekonang 3 hurufnya suka. Kalau orang yang tahu sana, kalau itu untuk masas. Jadi untuk hangat-hangat masas. Bekonangnya itu? Iya, minuman itu. Oh, minuman itu. Iya, minuman itu 3 huruf itu untuk kayak masas. Oh. Dioles di badan? Iya, buat masasin gitu. Dicampurin. Aku nggak pernah selama aku 10 tahun di Jogja. Teman-temanku banyak juga orang Solo nggak pernah lihat mereka buat. Tetap diminum ya? Iya. Ya, iya. Bukan aku ya. Aku bilang teman ya tadi ya. Aku bilang teman ya tadi ya. Dan orang itu kan udah keras. Iya. Dicampur. Iya. Ya wassalam kan gitu. Iya sih. Iya. Itu tolong nasihatin, Mas. Itu tolong. Salahnya banyak yang oplosan itu kan. Iya. Padahal itu udah keras. Ya gitu. udah besok beli buat ini urut aja deh. Tolong. Lu kalau ke Sepak bawa, nih Mas pakai ini 3 huruf gitu. Mbak, ini Mbak gitu. Enggak mau lah baunya. Cobain. Nah, sekarang aku pusing. Kalau itu ya. Baunya aja tuh udah nyengat banget. Itu Makanya makanya kalau diminum pusing emang. 10.000. Enggak. 10.000 dapat Baunya. waktu itu 10.000 Gede kan. banget. Botol aqua yang kecil itu 10.000. Ya gimana? Bentar, ini kok kita bahas minuman keras ya? Ini gimana? Kok jadi seru ya Mas? Ayo, passion. Passion lagi. Apalagi sekarang ada namanya Nah, apa nih? gedang kluthuk. Loh, itu Klotok pakai wedang ya. gedang kluthuk. Klutuk itu apa? Pisang. Oh, pakai pisang. Pisang di. Oh, perasaan itunya. Iya. Oh. Fermentasi. Iya, gedang Klotok. kluthuk. Namanya gedang kluthuk itu hampir sama. Nah, cobain Mat. Lah, kok Kita kenapa suruh kesel. salah? Gedang Ya, lu kluthuk. Ada hobi minum lagunya ya. gedang kluthuk dituthuk mantuk. Itu mantu-mantu. Iya. Itu Karena udah berat kan. Tolong ya. Udah gini aja deh. Iya ini dia. Jangan Nanti dia dia. cari yang gitu-gitu Mas. Oke, boleh Iya. gedang kluthuk ya. Gedang Nah, kluthuk. kan dia nih orang ini. Oh, Nanti kalau pulang Gak usah Mas. Gak usah. Saya gak minta dan saya gak tertarik Mas. Ya tolong ya. Jangan suruh telepon. Buat pijit. Gedang kluthuk bukan buat pijit. Yang itu doang, yang 3 huruf doang. Oke, Mas Tommy, terima kasih banyak sudah Terima datang ke kasih, sini. sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pulang kita ada punya oleh-oleh. Abis gitu langsung pulang ke Solo lu. Ini yang tadi disebut apa tadi? Gedang kluthuk. Nah, kita tahu apa kesukaan Mas Tommy. Sehingga kita Kesukaan lagi. siapkan gedang tok-tok. Ngapain ada lato-lato di situ sih? Kenapa ada lato-lato ya? Kacau banget. Iya. Jadi kita ada dari Riors. Nah, Aduh. kaos buat Terima kasih. Buat Mas Tommy Tommy. olahraga. Woi, terima kasih nih Mas. Terima kasih. ya. Dan Ini juga ada FUT. FUT buat Mas Ganteng nih. Haryanto Prasetyo Utomo ya. 38 Indonesia 1978 kelahiran Sukoharjo. Yes. Diklat Salatiga alumni. PSSI Bareti. Brotherhood Mas Indrianto ya. 100 set piece dan
akan menjadi. Kita berdoa, kita doakan akan menjadi pelatih top. Amin. Amin. Terima Siap. kasih. Mantap. Silakan Mas Tommy ditanda tangan, nanti kita taruh di sini bareng Mas Indri dan Gimana teman-teman nih? PSSI Barat. Bebas. Di mana aja. Ini waktu lu jadi kapten nih di Solo nih. Iya. Udah habis aja masih tetap jadi kapten ya Mas ya. Iya. Karir udah kata Mas Tommy udah turun aja tetap jadi kapten ya di Solo Ya ya. paling senior. Tetap masih megang ya. Iya. Mas Tom ini lebih mirip Indrianto apa Indriawan? Mirip ibu. Hah? Gak mirip berdua-dua? Mas Indri tuh sama adik sama. Mirip? Mirip. Enggak, bentar. Ini kayaknya cuma isu doang mirip ibu nih. Coba dicek lah. Kadang-kadang dicek lah. Iya. Kayaknya cuma dikasih tahu dari kecil. Kamu itu mirip ibu. Biar nggak ada pertanyaan kenapa Indrianto dan Indriawan mirip. Saya tidak. Nama mereka sama. Saya tidak gitu. Iya. Coba ditanya ya. Main bola gak diharapkan sama kakaknya. Iya. Kok lu ada di Italia? Iya. Tolong ditanya ke Mas Indrianto ya. Kita harus perjelas situasi ini. Nanti sambil itu, sambil apa namanya genang kelutuk lagi. Sambil itu baru nanya curhat. Iya. Aku ini bocah sopo. Genang kelutuk. Iya. Aduh. Coy. Mantap. Iya, iya. Terima kasih. Mas makasih banyak, sehat-sehat Saya selalu. makasih. Siap. Semoga karir kepelatihannya Amin, meningkat dan amin. sesuai doanya tadi bisa menjadi seorang pelatih tim nasional. Amin. Ya, dan juga pelatih klub-klub di Indonesia, klub-klub Amin, hebat di amin. Indonesia. Ya, amin. Dan sehat selalu, bahagia terus, bimbing anak-anak muda Indonesia Amin. juga Siap. untuk terus melejit. Dan jangan mencontohi senior-seniornya. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Amin. Kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan lagi yang paling meriah untuk adiknya Indrianto dan kakaknya Indriawan. Mas Haryanto Tommy Prasetyo. Jenderal lapangan. Oke.